Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Kementerian Perhubungan memprediksi Idul Fitri tahun ini akan mengalami lonjakan pemudik. Diprediksi ratusan juta orang akan memadati berbagai ruas jalan tol. Dan pemirsa, untuk mencegah terjadinya penumpukan kendaraan dan kemacetan, pemerintah menyiapkan infrastruktur jalan di jalur mudik. Lalu pemirsa, seperti apa mitigasi yang telah disiapkan oleh pemerintah untuk menyambut mudik lebaran tahun 2023 ini? Untuk membahasnya lebih jauh, kita akan berdialog dalam Kominfo Newsroom kali ini. Sudah bergabung bersama dengan kita narasumber Sekretaris BPJT Kementerian PUPR Republik Indonesia, ada Bapak Triyono Juno Wasmono. Selamat sore Pak Triyono. Selamat sore Mbak Mona. Baik, salam sehat Pak. Salam sehat. Ya. Baik. Pak Triyono, sebentar lagi ini adalah puncak dari mudik lebaran tahun 2023 dan tentunya prediksi dari Kementerian Perhubungan tadi 2023 ini sangat membludak begitu Pak ya, pemudik yang akan pulang kampung. Nah Pak Triyono, jalan tol yang akan digunakan oleh para pemudik menuju kampung halamannya tentu nanti juga ada beberapa kemacetan seperti itu ya Pak. Lalu dari PUPR sendiri, apa yang menjadi perhatian gitu Pak di titik-titik yang menimbulkan kemacetan seperti bottleneck ini seperti apa nih Pak Triyono? Terima kasih. Jadi kami dari Kementerian PUPR bersama-sama dengan Badan Usaha Jalan Tol sudah melakukan kajian dan survei bersama dan kami sudah mengantisipasi beberapa lokasi yang kemungkinan bisa terjadi kemacetan. Seperti yang tadi Mbak sampaikan ada bottleneck. Kami sudah melakukan beberapa pelebaran ruas jalan tol, yaitu penambahan lajur pada 3 ruas, yaitu di ruas Jakarta Cikampek, sepanjang lebih kurang 17 km, dan ini ke arah Cikampek, dan 12 km ke arah Jakarta. Lalu yang kedua, kami juga sudah melakukan pelebaran jalan, ini lebih kurang 20 km di jalan tol Tangerang Merak, Mbak. Baik ke arah Merak maupun ke arah Jakarta. Dan yang ketiga, ini jalan tol Cikampek Palimanan. Kami sudah melakukan kajian juga dan kebetulan ini kami lakukan pelebaran jalan di depan dari rest area sepanjang 1,5 kilo. Jadi ada 3 titik di depan rest area yaitu kilometer 86, 102, dan 130. Kenapa kami melakukan di depan rest area? Karena biasanya Mbak, di depan rest area itu banyak sekali kendaraan-kendaraan yang parkir di bahu jalan. Sehingga untuk lebaran kali ini kami menyiapkan tambahan lajur di ketiga rest area tersebut, sehingga harapan kami traffic flow dari kendaraan di ruas-ruas tersebut dapat menjadi lebih lancar. Yang kedua, ini juga sangat strategis Mbak dan krusial, yaitu pertemuan antara jalan tol Cisumdawu dengan jalan tol Cipali atau Cikampek Palimanan. Jadi Mbak mungkin sebagai informasi, tol Cisumdawu sudah difungsionalkan dan diperkirakan pertemuan antara ujung dari tol Cisumdawu dengan Cipali bisa terjadi kemacetan. Sehingga kami menambah ada taper atau tambahan lajur transisi sepanjang lebih kurang 250 meter. Baik. Lalu juga ke arah Merak, kami sudah memperkirakan adanya antrean, sehingga kami menyiapkan adanya parking bay atau istilahnya delaying system di beberapa rest area. Contohnya di gerbang tol Balaraja Timur dan juga kilometer 43A dan kilometer 68A. Sehingga kendaraan itu bisa secara bertahap kita atur sebelum masuk ke terminal pelabuhan Merak. Lalu juga aku lakukan terkait dengan pengaturan dari traffic flow di rest area Mbak. Supaya antrian di rest area itu tidak sampai mengekor ke jalan tol. Seperti itu. Baik, Demikian, ada Mbak. beberapa hal yang Bapak Triyono sampaikan tadi, kita singgung satu persatu dulu Pak Triyono. Tol Cisumdawu tadi Bapak sudah menyampaikan akan dioperasikan, tapi kabarnya informasi yang kami peroleh pengoperasiannya hanya dari siang hingga sore hari. Nah, ini apakah benar dan alasannya seperti apa, Pak? Jadi kami sudah lakukan fungsional ini sejak tanggal 16 April yang lalu dan difungsikan dari pagi jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Kenapa kami melakukan hanya pagi sampai siang saja? Karena ini sifatnya fungsional, Mbak. Jadi perlengkapan atau peralatan jalan yang ada belum komplit, penerangan juga belum komplit, sehingga kami
atas rekomendasi dari Kementerian Perhubungan dan Korlantas disarankan untuk memfungsionalkan pagi sampai siang saja. Seperti itu, Mbak. Baik, penerangan jalan yang belum maksimal begitu, Pak, ya. Ya, Lalu jadi ini untuk lebih daerah terkait dengan safety, Mbak. baik, kalau jalur tol yang, lain, Pak, yang sudah kita lakukan perbaikan infrastruktur selain yang Bapak sebutkan di awal tadi, ada lagi, Pak, yang telah kita perbaiki infrastrukturnya? Kalau secara umum, jalan tol sudah kami lakukan perbaikan, penutupan lubang, dan juga pelebaran tadi, dan semuanya sudah tuntas di H-10. Jadi tanggal 12 April kemarin sudah tuntas dan sudah dapat digunakan oleh masyarakat. Baik, ini untuk memberikan, kewaspadaan juga kepada masyarakat, Pak Triyono. Daerah mana saja nanti yang atau gerbang tol mana saja yang akan mengalami rawan begitu, Pak, kemacetan atau penumpukan kendaraan? Bisa disampaikan ini, Pak? Di pengalaman dari tahun 2022 yang lalu, kami mengantisipasi atau memperkirakan ada terjadi penumpukan kendaraan atau kemacetan di beberapa gerbang dari jalan tol. Yang pertama adalah gerbang tol Cikarang Utama, lalu yang kedua adalah jalan tol Kali Kangkung, ini di dekat Semarang. Lalu yang ketiga adalah gerbang tol Kaliurip Utama, ini di Purbalenyi menuju ke Bandung. Dan yang terakhir adalah gerbang tol Merak. Nah, kami perkirakan gerbang tol Merak ini juga menjadi lonjakan atau penumpukan kendaraan yang cukup besar di Lebaran tahun 2023 ini. Sehingga kami mencoba untuk mengatur tadi delaying sistem kendaraan di beberapa rest area. Seperti itu, Mbak. Lalu juga yang terakhir adalah berpotensi adanya penumpukan di ujung dari Cilenyi, yaitu gerbang tol Cilenyi, gerbang tol Ujung Jaya Utama, yang diperkirakan menjadi banyak sekali pengguna jalan yang menggunakan tol Cisumdawu tersebut. Ya, baik, berarti dari pemerintah sendiri, Kementerian PUPR sudah memiliki bagaimana mitigasi terhadap beberapa hal yang untuk penumpukan tadi. Nah, yang paling penting juga Pak Triyono adalah penumpukan kendaraan di rest area. Nah, ini apa yang kita lakukan nanti, Pak? Apakah ada penambahan atau bahkan ada sistem yang baru di setiap rest area tersebut, Pak Triyono? Baik, Mbak. Jadi pertama memang di rest area ini pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya, kami tentunya akan mengatur rest area dengan penerapan skenario buka tutup atau Oke. traffic flow satu arah di dalam dari rest area tersebut. Dan tentunya pengaturan ini kami bersama-sama dengan Korlantas dan juga pengelola dari jalan tol. Yang kedua, kami akan mengatur pemberlakuan pelarangan atau penerimaan parkir kendaraan di beberapa titik di rest area. Karena biasanya, Mbak, namanya masyarakat itu biasanya langsung masuk ke rest area dan parkir di depan tenan-tenan. Nah, ini kami atur flow-nya masuk ke dalam dulu, sehingga masuk dalam bentuk loop, sehingga tidak mengurangi adanya kemantrian sampai ke jalan tol. Lalu juga kami sudah menyiapkan beberapa ketersediaan mobile BBM dan bengkel di rest area. Jadi rest area ini nanti semuanya juga kami siapkan adanya mobile BBM, Mbak. Dan juga tadi kami siapkan adanya tambahan mobile toilet. Jadi sekarang ini sudah ada hampir 6.000 toilet dan diperkirakan ada tambahan 3.000 mobile toilet tambahan. Dan juga adanya penambahan suplai air bersih dan juga petugas-petugas di sana. Dan untuk antisipasi itu kami menyiapkan petunjuk-petunjuk atau VMS supaya masyarakat itu tidak masuk baru bisa mencari lokasi, tapi mereka bisa mengetahui kapasitas parkir di dalamnya, Mbak. Jadi kalau memang ternyata sudah padat, mereka sudah kita kasih sign bahwa rest area berikutnya misalnya sekian kilo dari lokasi ini, sehingga masyarakat bisa berpindah dari lokasi yang sekarang mau dituju ke lokasi yang berikutnya. Dan juga terakhir, ini sangat penting, kami menghimbau masyarakat yang menggunakan rest area maksimum 30 menit, Mbak. Oke. Dan juga membeli makanan dalam bentuk tidak makan di tempat, tapi bisa dibawa pulang atau dibungkus, supaya menghindari antrean atau penumpukan di rest area tersebut. Demikian, Mbak. Baik, karena penumpukan di rest area ini sudah menjadi permasalahan setiap mudiknya begitu Pak Trono ya. Bapak Betul. sebenarnya seberapa efektifkah rekayasa lalu lintas ini berupa kontraflow itu mampu mengatasi atau mengurangi kemacetan kendaraan di tol seperti Jakarta Cikampek ini, Pak? Ya.
Jadi kita juga terus belajar ya Mbak ya, dari tahun lalu dan sekarang sampai saat ini juga kami terus mengexercise dan memonitor terkait dengan perkembangan traffic yang ada. Nah biasanya itu kontraflow atau one way dilaksanakan atas diskresi dari Korlantas. Nah kami melihat ada perhitungan yang kita sebut dengan visi rasio atau kapasitas dari jalan tol. Kalau memang ternyata kapasitasnya itu masih cukup, biasanya tidak diberlakukan kontraflow. Tapi kalau memang ternyata kapasitasnya sudah cukup padat, visi rasionya misalnya mendekati satu, kami baru lakukan tindakan kontraflow. Dan biasanya pengalaman tahun lalu sangat efektif, Mbak. Hmm, baik. Bahkan Eh, s- sekarang juga ada tambahan ganjil genap ya, Mbak. ya, baik. Berarti dari PUPR sendiri sudah meyakini bahwa hal tersebut yang dilakukan sudah sangat efektif untuk mengurangi kemacetan dan memperlancar arus mudik. Bapak selain itu apalagi Pak? Adakah teknologi digital lainnya yang kita gunakan oleh Kementerian PUPR ini untuk bisa meningkatkan efisiensi operasional jalan Pak? Selain yang telah Bapak sampaikan tadi Pak. Mungkin ada lagi nih Pak yang terbaru. Ya, kami menyiapkan aplikasi, Mbak, Hmm. BPJT, aplikasi kita, tol kita, itu bisa digunakan atau bisa di-download. Dan di situ memuat informasi terkait dengan jalan tol. Ya. Baik peta di jalan tol, lalu juga tentunya tarif jalan tol, lokasi-lokasi dari rest area, dan juga update info terkait dengan perkembangan jalan tol. Misalnya tadi ada one way atau kontraflow, atau mungkin kecelakaan di mana. Dan juga yang paling penting ada call center di sana, Mbak. Jadi Hmm. kalau misalnya masyarakat perlu informasi terkait informasi di lapangan, atau ada yang mau ditanyakan, atau mungkin barangkali ada kendaraan mogok dan sebagainya, bisa menghubungi call center yang ada di aplikasi kami. Oke, baik, yang tidak kalah penting juga Pak, ini masyarakat juga ingin tahu tentunya mengenai diskon di beberapa ruas jalan tol. Nah ini informasinya seperti apa lengkapnya Pak Triyono? Baik, Mbak, kami dari BPJT, Kementerian PUPR, dan juga Badan Usaha Jalan Tol sudah sepakat ada 5 ruas jalan tol yang Mhm, menerapkan diskon, Mbak. Ini ya, kebetulan ada 5. Yang pertama adalah jalan tol Jakarta Cikampek. Ini diterapkan diskon sebesar 20% pada tanggal 16 sampai 17 dan juga 27 sampai 29 April. Jadi 2 hari sebelum libur dan 2 hari setelah libur. Yang kedua adalah ruas tol Bakahuni terbagi besar. Ini juga sama, tanggal 16 sampai 18 dan tanggal 26 sampai 28 April. Diskonnya juga sama 20%. Yang ketiga, ruas jalan tol Kayu Agung Palembang. Ini mhm, tanggal 16 sampai 18 April dan tanggal 27 sampai 29 April. Diskonnya juga sama 20%. Yang keempat, ruas jalan tol Tangerang Merak. Ini diskonnya 20%, diterapkan tanggal 16 sampai 18 dan tanggal 27 sampai 28 April. Dan yang terakhir, jalan tol Cibitung Cilincing. Ini pemberian diskonnya untuk golongan 1 15%, dan golongan 2 sampai golongan 3 44%, dan golongan 4 sampai 5 58%. Ini cukup besar, dan penerapan diskonnya tanggal 14 sampai tanggal 30 April. Jadi mudah-mudahan pemberian diskon ini bisa membuat masyarakat melaksanakan mudik lebih awal dan kembali juga setelah libur, sehingga dapat mengurai kemacetan yang ada, Mbak. baik, berarti dari pemerintah sendiri bukan hanya memberikan fasilitas di infrastruktur, tapi juga dalam hal pembiayaan begitu Pak ya, ada beberapa diskon tadi di 5 ruas jalan tol. Pak Triyono, terakhir nih Pak, boleh disampaikan juga seperti apa himbauannya kepada masyarakat yang melakukan mudik Lebaran tahun 2023 ini agar mudik bisa lebih nyaman dan juga berkesan tentunya. Silakan Pak Triyono. Terima kasih. Kami dari Kementerian PUPR sudah menyiapkan prasarana jalan, termasuk jalan tol di sini dengan baik, dan mudah-mudahan prasarana yang sudah siap tersebut dapat digunakan masyarakat, dan dengan dilaksanakan masyarakat untuk mudik dengan aman dan nyaman. Dan mudah-mudahan kami menghimbau masyarakat untuk memperhatikan dari kendaraan yang menggunakan jalan tol tadi, termasuk juga apa namanya, antisipasi terkait dengan lonjakan traffic yang ada.
Mudah-mudahan dengan aplikasi yang sudah kami siapkan itu dapat dimonitor CCTV yang ada, Mbak. Sehingga masyarakat dapat memperkirakan ruas jalan tol yang relatif tidak terlalu macet dan dapat digunakan untuk mudik nanti. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Triyono sudah memberikan berbagai informasi yang tentunya sangat berguna bagi pemudik untuk melaksanakan mudik lebaran tahun 2023. Pak Triyono, selamat melanjutkan aktivitas, salam sehat, selamat sore Pak Triyono. Selamat sore, terima kasih, Mbak. Baik pemirsa, itulah dialog kita bersama dengan Sekretaris BPJT Kementerian PUPR, Bapak Triyono Junoasmono, dan juga mengakhiri kebersamaan kita dalam Kominfo Newsroom kali ini. Pemirsa dapatkan berbagai informasi dari Kominfo Newsroom dalam akun GPR TV atau media sosial gprtv.id. Serta dukung terus migrasi TV digital, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Saya Mona Azharinsa pamit, selamat sore dan sampai jumpa.